Adaptasi di Tech Conference 2023 Collaboration for Innovation bersama saya Syafina Nasyar. Di sesi pertama kita sudah mendengarkan keynote speech dari Pak Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Lalu kita juga udah dengarkan dialog. Tadi di segmen 2 kita sudah dengarkan presentasi singkat dari beberapa startup yang kita hadirkan. Dan di sini sekarang kita akan berdiskusi kembali. Untuk itu langsung saja saya akan panggilkan kembali moderator kami Syarifah Rahma. Terima kasih Syafinas dan sekali lagi saya menyapa para tamu hadirin Bapak Ibu semua sekaligus pemirsa CNBC Indonesia dan kali ini kita akan masuk ke sesi diskusi yang kedua. Kali ini panel diskusi, saya akan langsung saja tidak usah berlama-lama lagi akan undang para narasumber kita untuk naik ke atas panggung. Saya akan undang Ibu Dwina Septiani Wijaya selaku Direktur Utama Peruri. Dan berikutnya saya juga akan langsung undang narasumber yang kedua. Bapak Hanesti Bashir selaku Direktur Grup Business Development Telkom Indonesia. Selamat malam Ibu Nana dan juga Pak Hanesti, apa kabar? Baik ya, karena sudah semakin malam jadi langsung saja tidak usah berlama-lama lagi ya. Kita akan membahas terkait dengan tema kita hari ini yaitu Collaboration for Innovation ya. Ini garis besar sekali sebetulnya ya, seperti apa teknologi ini juga harus didukung oleh kolaborasi antar berbagai pihak. Nah mungkin tadi setelah kita mendengarkan keynote speech-nya dari Bapak Menkes begitu ya, mungkin penasaran kali ini kenapa sih narasumbernya justru dari Peruri begitu. Karena berhubungan juga kalau kita lihat ya dari BUMN yang tugasnya mencetak uang tapi hadir di acara hari ini Tech Conference ini tentu bukan karena sesuatu, bukan apa-apa begitu karena kita ketahui juga dari Peruri sendiri sudah lebih advance ya dalam digitalisasi, sudah ada e-materai kemudian juga produk-produk teknologi lainnya, tanda tangan digital dan lain-lain juga sudah dilakukan begitu ya dari Peruri. Mungkin bisa dijelaskan lebih dalam lagi Ibu Nana begitu ya, seperti apa sih sebetulnya transformasi digital akhirnya sudah harus dilihat dan juga sudah dilakukan oleh Peruri. Terima kasih Mbak Via. Iva Via. Sesama nih ini TB semua nih ternyata ya. Oke, terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ini untuk Peruri hadir di Tech Conference pasti pada bertanya-tanya ya. Oke, terkait transformasi digital ini apa sih dampak dari era digital kepada korporasi ya, spektrumnya luas gitu. Ada dengan era digital, ada yang mati, terancam atau mati ya. Ada yang bisa take advantage, bisa melakukan efisiensi, bisa juga meningkatkan customer experience. Ada yang dengan era digital itu malah menciptakan peluang baru yang waktu belum ada digitalisasi malah belum ada opportunity bisnisnya gitu. Atau malah menciptakan new growth engine gitu. Jadi kalau bicara Peruri, kira-kira kalau kita bicara digitalisasi yang paling utama ditandai sama era cashless dalam spektrum ini kita harusnya ada di mana ya? Harusnya kita dead di sini. Jadi menarik banget waktu kita lihat itu, tapi ternyata cerita itu bisa kita pilih juga ya. Jadi 5 tahun kami melakukan transformasi digital. Pertama saya masuk itu kita nggak punya produk digital, kita nggak punya bisnis digital sama sekali, nggak punya customer digital gitu. Nah bagaimana kita dalam 5 tahun ini kita melayani beberapa customer, kita kan penugasan ya, Peruri ada dari Bank Indonesia, mungkin kemudian paspor, kemudian juga pita cukai, metre dan sebagainya, sedikit ya institusinya gitu. Tapi dengan ternyata pada saat kita masuk ke era digital sekarang kita memiliki customer sekitar
700 customer baru digital, kita punya 500 miliar bisnis digital, dan kita malah menjadi the best 2023 ini kita nomor 1 transformasi digital di BUMN. Where we are actually supposed to be that in the first place ya. Jadi artinya kita tidak melakukan transformasi digital tidak hanya sekedar survive, tidak hanya sekedar relevan, tapi bagaimana kita memakai spektrum dari paling ujung kiri dan kita ternyata memanfaatkan ini menjadi memiliki suatu bisnis yang tadinya tidak mungkin kita lakukan sebelumnya, dan new engine growth melengkapi mungkin portofolio bisnis kita gitu. Nah, mungkin jadi artinya di sini memang pertama adalah kalau ditanya what do we do gitu ya. Ini yang seringkali salah kaprahnya begini. Kalau kita bicara transformasi digital dan terutama mungkin ya otokritik juga ya buat para pimpinan-pimpinan, mungkin juga di BUMN dan sebagainya ya. Kita kasih itu ke direktur IT aja deh gitu ya. Urusan digital gitu ya. It's beyond that, digitalisasi is just beyond digitizing gitu. Lebih fundamental dari itu. Ya, gitu. jadi this is something strategic yang harus betul-betul menjadi pemikiran daripada leadersnya gitu. Dan selain direktur IT biasanya kasihnya ke siapa? Itu konsultan-konsultan ya. Ini di sini nggak ada konsultannya ya. Tapi tema digital transformasi itu sedemikian seksinya. Coba dibandingkan antara money spent on that ya, on the consultant sama exactly how much you get from that in terms of efficiency, in terms of engine driver. Coba tanya, how many leaders itu satisfied dengan itu compared dengan money spent on it. Nah artinya apa? Nomor 1, you've got to know your own business gitu. Mesti kita yang paling tahu gitu. Nah dalam case-nya Peruri, saya melihat gini, oke, kita perusahaan namanya juga Peruri ya, perusahaan cetak uang gitu ya. Tapi itu kan bagaimana orang melihatnya. Nah kita nomor 1 memang mungkin kalau belajar teori juga kita harus tahu value proposition kita apa sebetulnya. Dan kita bukannya pindah bisnis, you should stay true to your competence. Tapi apa core competence yang relevan masuk dengan era baru. Nah kita harus lihat sebetulnya yang namanya cetak itu teknologi. It's not the value propositionnya gitu. Teknologi itu bisa berubah gitu. Nah, what is your value propositionnya Peruri sebetulnya? Ini yang mungkin harus kita betul-betul, jadi itu soul searching juga ya buat saya gitu. So we are actually bukan, kalau kita tukang cetak, berarti kita cetak semuanya dong? Enggak juga, kita cetaknya uang, materai, apa ininya kita, value proposition. Ya kita, dan itulah yang kemudian kita crystallize bahwa kita adalah penjamin keaslian. We are authenticity guarantor untuk high security produk ya, high security printing yang memang membutuhkan teknologi tinggi dan fitur-fitur keamanan tinggi karena ini memiliki nilai yang tinggi, dan in the printing industry nothing is higher in terms of high security daripada uang. So if we can guarantee the authenticity of money as we go into the digital era, do we need authentication into digital era? We need it more daripada printing. Even more. Ya, malah dulu salah satu klien pertama saya Pak Ahok dari Pertamina, dia bilang, udahlah kalau kita Peruri punya tanda tangan digital misalnya, uang aja dia jamin gitu loh, kita aja percaya dia jamin uang, masa tanda tangan aja kita nggak percaya sama Peruri. So that is akhirnya the value of branding, tapi kita harus taruh positioning yang benar gitu. Nah begitu kita masuk di era digital, ternyata nomor 1 untuk bicara authenticity berbeda sama fisik. Di era digital orangnya aja itu harus di authenticate gitu loh. Beda sama kondisi fisik, nggak perlu ya. Dan hal-hal lain orangnya aja harus di authenticate. Belum nanti kalau kita bicara dokumen, bicara tanda tangan, belum lagi produk-produk yang tadinya kita cetak secara fisik, orang masih pakai, tapi terus orang membutuhkan produk versi digitalnya. Contohnya kita ngeluarin, kita adalah yang mencetak pita cukai gitu misalnya, atau kita mencetak meterai gitu. Ternyata pada saat
kita masuk era digital, orang butuh meterai elektronik gitu. Iya. Jadi portofolio kita makin melebar gitu. Nah, mungkin itu kurang lebih story-nya. Jadi dan actually that's our phase one of the transformation because we have more than that after this. Ini kayak iklan aja Kita ya. boleh berikan apresiasi ya untuk Mbak Nana karena ini saya panggilnya Mbak aja ya karena masih muda ya. Tapi di satu sisi tadi Tapi kan udah dibocorin menarik sekali. udah bocorin nama Menkes ininya umurnya. Tapi tadi menarik sekali begitu ya Mbak Nana kalau kita lihat tadi di satu sisi dari sesuatu dari namanya aja tadi ya mencetak uang gitu, tugasnya mencetak uang. Sementara sekarang juga eranya sudah cashless gitu. Jadi pertanyaan juga sebetulnya disrupsi ini akan jadi kemana begitu. Jadi tadi menarik sekali ketika Mbak Nana juga menyebutkan begitu bahwa sebetulnya ini menjadi soul searching baru gitu, pencarian jati diri baru dan saat ini juga sudah terlihat cepat loh menemukan jati dirinya, keren banget Mbak Nana. Kita berikan apresiasi sekali lagi tentunya. Nah berikutnya kita ke Pak Hanesti Bashir ya. Pak Hanesti dulu di Telkom sempat ke Kimia Farma, Bio Farma, kembali lagi ke Telkom Group kali ini ya Pak Hanesti. Nah kemudian kalau kita berbicara Telkom ini sangat berkebalikan dengan Peruri. Justru Telkom ini kita sudah tahu ya perannya sangat besar di industri teknologi, telekomunikasi. Bahkan sekarang juga Telkom sudah semakin dirapikan lagi begitu Pak ke depannya dari akan fokus ya B2B dan juga B2C akan dibedakan ke depannya. Nah seperti apa sih sebetulnya Pak peran Telkom Group tersendiri dari industri telekomunikasi yang ada di dalam negeri seperti apa Pak? Terima kasih Mbak Nana. Saya panggilnya Mbak Nana karena senior saya dulu. Jadi emang saya bersyukur juga ya pernah mengalami beberapa lintas industri ya. Lama di Telkom, pindah ke farmasi, pandemi, balik lagi ke Telkom. Jadi bagi saya perjalanan itu sangat berharga. Nah kembali kepada tadi Mbak Iva ya. Jadi Telkom itu kan kita memang penyedia infrastruktur terbesar lah di Indonesia ya. Kita ngomong aset Telkom itu mulai dari atas langit sampai bawah laut gitu. Ya, maksudnya dari satelit, kita punya fiber optik yang di darat dan kita punya submarine cable di bawah laut. Artinya itulah sebenarnya yang membuat Telkom itu besar. Tapi itu bukan berarti membuat kita tuh berdiam diri sebenarnya gitu kan. Karena kita tahu namanya disruptive teknologi dari pemain-pemain digital gitu kan. Kita berpikir pada saat itu kalau kita hanya mengandalkan infrastruktur telekomunikasi, jaringan backbone, someday Telkom itu akan jadi dumb pipe aja. Yang ngisi siapa? Yang ngisi yaitu Google, Netflix, segala macam gitu dan pemain digital lainnya. Jadi bagi kami sendiri keberadaan Telkom sebagai pemain telco itu ibarat itu masa lalu sebenarnya. Masa depan itu apa? Ya bukan telco lagi, harus jadi DICO, digital company gitu loh. Itulah yang membuat dari perjalanan kita transformasi kita melakukan transformasi digital itu enggak berasal dari DNA kita aslinya. Apa itu? Connectivity kan. Jadi kalau kita pengen masuk ke digital, kita hanya convert saja tuh dari yang namanya connectivity biasa, kemudian kita bilang ke digital connectivity sebagai DNA aslinya kita masuk ke digital platform dan juga nanti ke digital services. Kenapa ini harus dilakukan? Ini masalah survival. Kita ngomong bisnis lah Mbak Iva ya, kita lihat sekarang valuasi antara telco, traditional telco dengan digital company itu luar biasa. Padahal kalau kita lihat fundamentalnya juga berkebalikan gitu kan. Telco berapa triliun sih penghasilannya, tapi valuasinya berapa? Kita ngomong EBITDA multiple paling sekarang 5 sampai 7 kali kan. Padahal dengan fundamental yang sangat bagus ya, revenue-nya triliunan, EBITDA-nya marginnya gede, dan kemarin. Tapi kita ngomong digital company, mereka mungkin kalau kita tanya revenue masih question mark gitu kan. Boro-boro ditanya masalah laba bersih, enggak juga kan, istilahnya masih bakar-bakar uang. Tapi evaluasinya gila-gilaan itu bisa 30-40 kali EBITDA multiple. Tapi cara kita beradaptasi untuk masuk ke desain ini mungkin berbeda. Makanya saya bilang kita harus kembali ke permasalahan yang utama, kita adalah memiliki DNA connectivity. Ini yang kita kembangkan. Nah, peran Telkom inilah yang kita mendukung pemain digital, tetap mengandalkan connectivity kita, tapi kita juga kolaborasi dengan mereka. Kita kembangkannya digital platform, kita kembangkan digital services. Dan jadi saya hanya ingin mengatakan bahwa pemain digital, ya kalau kita ingin besar sama-sama, ya Anda ya partner yang paling tepat itu adalah Telkom. Itu aja sih Mbak, terima kasih. Oke baik, kita berikan apresiasi juga untuk Pak Hanesti. Menarik ya tadi
both ya, artinya dua-duanya baik Peruri yang bahkan memang sebelumnya kalau kita lihat dari namanya saja sebetulnya masih belum awalnya masih belum digital begitu ya, kemudian akhirnya harus mencari jati diri dan mau tidak mau bertransformasi juga secara digital begitu. Kemudian Telkom juga dari sisi digital tapi tetap harus improve terus, tetap harus merubah diri, terus tetap harus mengikuti perkembangan. Nah tapi pertanyaannya ketika kita melihat perkembangan teknologi ini kan eksponensial, sementara dari sisi perusahaan ini kan juga pasti adjustnya tidak secepat teknologi, perkembangan teknologi yang ada. Tapi strategi yang dihadapi seperti apa sih? Mungkin saya ke Mbak Nana dulu. Oke, terima kasih. Jadi tadi saya sudah sampaikan, memang strategi itu kalau sekarang berbeda ya, bisnis model itu berubah sekali. Jadi tadi karena udah di Pak Ones saja manggil saya Mbak, jadi udah ketahuan lah ya era saya di mana gitu ya. Jadi we used to come from landscape yang we have to own everything gitu loh. Kapitalisme ya. Kita masuk sekarang di era ini kita masuk kepada ya rental ekonomi ya, we don't need to own everything dan masing-masing orang bisa specialize di apa yang dia lakukan gitu. Artinya apa? Memang kita harus tahu core competence kita apa gitu. Nah strateginya memang ini saya memang nggak mudah buat Peruri sekarang masuk ke digital tuh kenapa? Karena kompetitor kita ini bukan mungkin di BUMN ya kecuali Telkom sebagai telekomunikasi kita sama-sama satu klaster di BUMN sebagai TMT teknologi cluster gitu ya sekarang, which is saya pindah kamar dari tadinya industri manufaktur ya jadi ke teknologi. Nah tapi kita harus pakai bisnis model yang memang sesuai gitu ya. Jadi nggak bisa kita mau transform tapi ini kita mindset kita atau model kita masih mewakili the past gitu. Nah one of the thing adalah pertama kita siap nggak kolaborasi. Ini nggak mudah loh karena we used to own everything tuh kita beli, kita punya harus jadi milik kita sendiri. Jadi salah satunya memang itu, nah tadi iklannya Pak Ones ya partnership sama Telkom itu udah saya jalankan loh Pak gitu. Jadi artinya apa? Kita harus tahu di sini nih kita mau fokus di mana gitu. Kita lihat bahwa oke, kita menawarkan suatu solusi terkait kepada produk-produk yang terkait kepada penjaminan keaslian, kita berada di bisnis CA ya, Certification Authority, kita merupakan satu-satunya penyelenggara sertifikat elektronik dari BUMN juga. Kemudian kita masuk kepada kita punya produk-produk lain yang memang terkait kepada authenticity guarantor itu, tapi kita fokus di solutionnya gitu. Nah begitu kita bicara hal-hal lain terkait mungkin developingnya atau mungkin hal-hal terkait kepada infrastruktur dan sebagainya. Apakah infrastrukturnya harus berada di kita juga gitu. Nah ini yang sebetulnya bisa dikolaborasikan gitu. Oke, Telkom mungkin kompetensinya apa? Nah buat kami akan meningkatkan terus mungkin kompetensi kami di bidang yang memang kita kuasain, cuman memang beralih teknologi. Kalau dulu mungkin kita teknologi cetak uang tuh macam-macam ya. Jadi kalau misalnya lihat, oh by the way ini kita juga tetap maju loh. Uang kita the first time ever, ini uang baru itu the first time ever Indonesia mendapatkan menang di World Best Banknote dunia ya. Jadi artinya kita nggak meninggalkan bisnis kita, just only getting better ya. Nah itu banyak sekali security feature yang baru di uang yang baru itu. Tapi begitu kita di sini kita juga high technology ya, mungkin dari biometrics, mungkin kita dari segala mungkin teknologi yang lain ya untuk face recognition dan sebagainya. Nah, artinya memang bisnis modelnya memang harus baru. Nah, yang paling susah nih kalau ditanya challenge-nya apa? Sebetulnya transformasi ya challenge terbesarnya yang tersulit memang mindsetnya di people, it's always people ya transformasinya gitu. Transforming people tuh paling susah gitu kan. Dan sementara kami competitionnya atau mungkin benchmarknya memang tidak dengan mungkin BUMN lain ya dalam hal ini, tapi dengan startup. Nah startup itu tahu dong mereka native-nya
sudah seperti itu. We try to transform. Kadang-kadang kalau saya ngomong sama anak saya, we try to transform gitu. Dan anak saya bilang, we don't need to transform. Maksudnya ya kita, maksudnya ya benar ya, dia kan memang born like that gitu kan. Jadi ya kebayang gitu. Jadi kebayang pace-nya, kebayang mereka nggak perlu dikasih tahu, harus kolaborasi. Kita baru bicara nih, kita masih kolaborasi. Mereka nggak usah dibahas, sudah pasti kolaborasi gitu ya. Jadi ini yang sementara kita berada di bisnis di mana ekosistemnya seperti itu. Tapi bagus juga karena kita jadi kepacu gitu ya. Dan mungkin ketiga juga ada lagi challenge-nya kalau buat saya bagaimana strateginya yang dan perlu diatasin itu adalah challenge terbesar adalah skepticism sendiri gitu. We don't have that faith gitu. Kita merasa masa sih kita bisa, kamu nggak bisa. Kebayang nggak Peruri masuk ke digital? Berapa banyak orang yang bilang kamu tuh nggak mungkin, kamu tuh nggak mungkin gitu. So kita bisa atasi itu nggak gitu. Dan itu berangkat paling sulit itu dari diri kita sendiri, lingkungan terdekat kita sendiri dan bahkan mungkin orang luar yang lebih memiliki faith di kita gitu ya. Nah itu mungkin beberapa hal yang buat saya strategi mengatasi itu people gitu ya, mengatasi sendiri bahwa kita memang tahu what we're going to do. Itu hal-hal itu yang mungkin jadi kunci. Kasih. Oke, thank you Mbak Nana. Tadi awalnya dari skeptis tapi lama-lama turns out bahkan oke ya, baik bahkan dan bahkan disebutkan juga ada kabar nih bahwa kedepannya tugas khusus sebagai motor transformasi digital di BUMN dan juga pemerintahan ini akan dijatuhkan ke Peruri. Betul atau enggak Mbak? Ini ini ya diliput semuanya ya. Oke, mungkin saya cuma bisa bilang bahwa dalam ratas Presiden sudah memutuskan menyetujui usulan, tetapi memang masih dalam proses ya perpresnya. Tapi usulannya akan menunjuk Peruri sebagai GovTech Indonesia. Wow, kita berikan tepuk tangan dong ya. Amanah yang diberikan ke Peruri, semoga nanti kedepannya bisa lancar ya Mbak Nana ya. Ya itu mungkin phase 2 dari Peruri yang mungkin 5 tahun pertama kita melakukan corporate digital transformation. Phase berikutnya how to transform the nation ya. Itu mungkin peran yang mudah-mudahan balik lagi ini berarti kolaborasinya harus lebih besar lagi. Ya. Termasuk juga tentunya dengan Telkom ini untungnya teman baik semua di situ. Baik. Nah kemudian kita ke Telkom nih ya, kita kembali ke Pak Anesti. Pak Anesti kalau kita berbicara tadi kolaborasi ini sangat digarisbawahi, di bold ya juga tadi oleh Bu Nana begitu ya. Tapi di satu sisi juga kita ketahui ya bahwa dari Telkom sendiri sebetulnya berbagai upaya kolaborasi ini sudah dilakukan begitu ya. Bahkan juga menggait startup baru, kemudian juga dari sisi investasi modal ventura juga terus dikucurkan, akuisisi juga hingga mendirikan unit bisnis sendiri begitu. Nah artinya tadi sekali lagi kan kita tetap perlu agile ya, kita tetap perlu mengikuti perkembangan zaman yang ada begitu. Nah tapi tantangannya sejauh ini yang dirasakan oleh Telkom seperti apa Bapak? Baik, mungkin saya mulai dari cara Telkom beradaptasi gitu. Emang kata kunci itu kolaborasi itu memang is a must lah, nggak mungkin. Pembelajaran dari pandemi itu kan tahu lah kan. Negara sebesar Amerika juga dia tunggang langgang juga dia butuh negara lain terbantu. Nah Telkom juga seperti itu. Dulu kita berpikir semua harus kita develop organik gitu kan. Bikin sendiri, kembangin sendiri, invest sendiri. Tapi lama-lama kan teknologi ini berkembang dengan cepat. Teknologi muncul, kita baru invest, marketnya belum ready, teknologi baru udah muncul lagi. Jadi kita berpikir kalau ini semua kita lakukan sendiri secara organik, nggak akan kuat. Artinya kita butuh mengintroduce strategi baru inorganik. Artinya apa? Memang harus kolaborasi. Kita harus kerjasama dengan apakah dengan pemain teknologi, apa dengan yang punya produk, atau kita melakukan akuisisi karena mungkin kita nggak memiliki experience. Lebih baik kita buy daripada kita develop sendiri gitu kan. Artinya pilihan inilah yang kita jalankan selama ini dalam melakukan transformasi gitu loh. Nah tantangannya memang ya kita juga jatuh bangun juga ya melakukan kolaborasi gitu kan. Kalau kita lakukan kolaborasi dengan pemain teknologi, biasanya mereka merasa marketnya gede nggak sih gitu kan ya. Ini bisa long term nggak sih gitu kan. Terus mereka juga mainin kita tuh.
baru aja kita beli yang baru muncul lagi, oh lasernya baru, upgrade segala macam. Nah ini kan nggak benar, makanya saya selalu bilang kepada mereka, kita nih mau besar sama-sama loh. Indonesia ini marketnya 270 juta. Lu mau berbisnis di tempat gua, tapi lu mau ngadilin gua. Kita mau bunuh-bunuhan atau kita mau berkembang bersama gitu kan? Pertanyaan kan gitu. Jadi akhirnya memang kemitraan jadinya. Jadi kalau seandainya memang kita bangun dulu trust. Nggak mungkin lah. Building trust ini kalau kita nggak bisa bangun, nggak akan mungkin kita bisa berkolaborasi gitu. Itu yang kita lakukan dengan teman-teman yang pemilik teknologi. Sehingga emang setiap ada teknologi baru itu ya kita juga nggak lu mau beli berapa sih enggak. Kita juga ngelihat marketnya belum ready. Sama-sama dulu yuk. Bisa nggak kita bis modelnya PSU grow misalnya gitu kan. Tumbuh bayar. Kalau enggak nanti muncul teknologi baru kita dah beli lagi. Jadi emang ini memang tantangan. Kemudian juga kita coba melakukan inorganik dengan cara lain. Kita melakukan akuisisi. Tantangannya juga beda. Pertama apa? Culture. Ya. Ini kan ada mix culture nih. Kita beli satu perusahaan, gabung dengan kita, culture-nya beda. Nanti ada friksi. Mungkin lama-lama ownernya nggak satu visi lagi dan kita, itu bahaya juga kita. Atau mungkin karyawannya segala macam ya. Kemudian juga kita coba bikin modal Ventura ya, kita bikin venture capital terutama MDA di sini, kita juga ada melakukan beberapa investasi di startup. Ini juga kita juga belajar juga bagaimana sih membina startup. Telkom tuh BUMN, kita nggak mungkin tuh bakar-bakar uang tuh nggak mungkin lah. Jadi kita juga harus mencari startup yang juga sejalan dengan visi kita. Dan saya punya hipotesis Mbak Iva ya, startup company itu ya, mereka akan besar kalau mereka itu juga bisa berkolaborasi dengan industri besar. Ini pengalaman saya di pandemi. Di backup ya Pak? Ya di backup. Pandemi itu mungkin teman-teman tahu yang untuk tes PCR itu kita butuh reagen itu kan. Itu kan impor semua tuh. Sehingga harganya dulu kan gila kan dari 2 juta satu kali tes kan. Kita ketemu dengan satu startup di bidang biotech, saya nggak usah sebut namanya. Mereka punya prototype produk reagen yang selama ini kita impor. Tapi mereka nggak punya industri yang bisa memproduksi dan menghilirisasinya gitu loh. Nanti kami lakukan, saya waktu itu di Bio Farma. Hanya dalam waktu 6 bulan, itu benefitnya tidak hanya secara bisnis ya. Karena kalau pandemi saya nggak mau ngomong bisnis lah. Saya lebih ngomong masalah humanity lah. Berapa banyak tes yang kita lakukan sehingga kita bisa tahu sebaran penyakit, orang yang segala macam kan. Dan yang paling penting lagi ya Pak, kalau buat negara itu Pak, importasi itu berkurang. Rakyat juga bisa menikmati lainnya lebih murah. Dari yang harganya 2 juta, turun 1 juta, 70 ribu, sampai terakhirannya 125 ribu gitu loh. Jadi saya berkeyakinan seperti itu. Nah peran inilah yang sekarang lagi dicoba dikembangkan oleh Telkom. Pada saat kita melakukan kerjasama dengan startup company, pertama itu kita juga harus memiliki kesamaan prinsip dulu lah ya. Visi kita mau ngapain nih? Ini kita tidak hanya segera cari untung, tapi juga ada benefit yang kita bisa berikan kepada masyarakat. Kenapa teman-teman? Kalau kita ngomong digital ya, yang namanya demand itu bukan lagi jumlah populasi. Tapi demand itu create dari experience. Demand create demand gitu loh. Jadi kalau kita ngomong Indonesia itu penduduknya 270 juta, kemungkinan demand itu mungkin bisa double, bisa triple gitu. Nah itulah yang kita coba lakukan dengan teman-teman startup, yuk sama-sama kita besarin ini industri ya, tapi kerjasamanya harus lakukan dengan visi yang lebih jangka panjang, bukannya secara cari untung sesaat habis itu keluar gitu loh. Baik. Oke, tadi sudah ada kisi-kisinya langsung begitu dari Pak Anesti. Tadi sekali lagi disebutkan biasanya hipotesa ya dari Pak Anesti bahwa memang untuk startup sendiri memang perlu ada dukungan di baliknya perusahaan yang lebih besar ya untuk membantu membackup begitu. Dan tadi sudah disebutkan sedikit kisi-kisinya ya Pak Anesti, kalau ingin di backup oleh Telkom tadi caranya itu ya, visinya sama ya Pak ya kurang lebih. Atau mungkin ada tambahan sedikit saja singkat Pak, mungkin untuk para investor di sini ataupun juga para pelaku usaha yang ada di sini yang mungkin ingin di backup oleh Telkom, dilirik oleh Telkom gitu Pak, kisi-kisinya apa saja? Ya saya pikir Singkat tadi saja, itu Pak. ya, yang pertama memang kita pada saat ketemu dengan satu kita lihat foundernya siapa nih, harus strong, dia mereka memiliki yang juga key management timnya ya, dia harus punya tim yang kuat satu. Yang kemudian kita juga harus melihat juga yang kita evaluasi, ini demandnya gimana nih ya, produknya memiliki unik value propositioning yang berbeda enggak? Kan banyak banget startup ya. Kalau hanya sama, itu pasti tinggal nunggu bentar aja ya. Pasti menjamur, lama-lama nanti paling oligopoli 1, 2, 3, 4. Nah itu kita lihat dari sana tuh. Dari dari foundernya, kemudian manajemen timnya akan seperti apa, karena yang eksekusi itu kan semua. Kemudian juga gimana value dari produk itu sendiri ya.
Dan terakhir memang kita lakukan ya interaksi dengan mereka. Oke. Pasti ada try and error-nya ya. Pasti itu, tapi menariknya try and error-nya di sana gitu loh. Karena tujuannya apa? Continuous improvement gitu loh. Jadi kita juga enggak berharap ini akan langsung jadi besar, tapi kita sama-sama besar gitulah sebenarnya. Oke, tapi tadi sudah disebutkan ya. Terima kasih Pak Anesti. Tadi yang pertama adalah seperti apa produknya, uniqueness-nya seperti apa, dan juga dari sisi timnya dan juga dari sisi visinya ya Pak ya. Tadi kalau misalnya berminat ya untuk mengajukan, untuk pitching ya ke modal Ventura dari Telkom Group sendiri. Kita berikan apresiasi sekali lagi, terima kasih kepada para narasumber kita, Bapak Anesti Bashir selaku Direktur Grup Business Development Telkom Indonesia. Sekali lagi kita berikan apresiasi yang luar biasa. Dan juga kepada Ibu Dwina Septiani Wijaya selaku Direktur Utama Peruri. Terima kasih kepada para narasumber kita. Semoga sekali lagi bisa memberikan inspirasi untuk kita semua. Karena tadi temanya adalah Collaboration for Innovation ya. Sangat tadi berkali-kali ditekankan bahwa inovasi sangat penting ya untuk kemajuan teknologi ke depannya. Terima kasih Pak Anesti. Terima kasih Bu Nana. Demikian kita akan kembalikan ke Syafinas. Baik, terima kasih banyak. Terima kasih Syarifah sudah memandu 2 diskusi hari ini. Dan tadi seperti yang Syarifah sampaikan bahwa banyak sekali wawasan yang telah kita peroleh dari diskusi yang telah disampaikan sepanjang acara Tech Conference 2023. Dan kita sudah tiba di penghujung acara. Bapak Ibu, terima kasih kehadirannya. Saya ucapkan juga terima kasih terhadap Shopee dan juga Koswa yang sudah mendukung Tech Conference 2023. Setelah kegiatan ini kami persilakan Bapak Ibu untuk melanjutkan networking, boleh di dalam ruangan ataupun di luar ruangan ya. Kalau gitu saya Syafinas Nasyar mewakili seluruh tim yang bertugas pamit undur diri. Kita ketemu lagi di Tech Conference selanjutnya. CNBC Indonesia Beyond Business. Sampai jumpa.